Selamat pagi pemirsa dan selamat berjumpa kembali dalam tayangan Public Service pagi hari ini. Nah pemirsa, yang pertama saya menyapa dulu ada Ketua Laskar Merah Putih Provinsi Sulawesi Selatan, ada Bapak Taufik Hidayat. Saya sapa beliau dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat Ki Pak Taufik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan beliau tidak sendiri, kita juga bersama dengan seorang akademisi, seorang pengamat kebijakan publik, ada Bapak Ismu Iskandar. Saya sapa beliau juga. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ismu. Waalaikumsalam. Sehat juga Pak Ismu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya awali perbincangan kita di Public Service. Mungkin saya ke teman-teman LMP dulu, ke Pak Taufik dulu. Pak Taufik, setahu saya teman-teman di LMP ini kan juga sementara menyusun semacam komplain begitu ya, mau menyampaikan semacam keluhan masyarakat ke pihak penyedia jasa listrik begitu, dalam hal ini PLN. Nah, apa yang melatar belakangi sebenarnya? Kenapa ada semacam gugatan mau disusun begitu oleh teman-teman LMP, Pak Taufik? Sesuai dengan temuan kami di tim Laskar Merah Putih Selatan, ternyata banyak pelanggan KWA meternya tidak sesuai dengan SOP PLN. Iya. Nah, di SOP PLN tercatat di meteran, seharusnya tercatat di meteran tidak sesuai dengan putaran dan kedipan. Begitu. Contoh misalnya KWA meter 1000 IMP per KWH, artinya seharusnya 1000 kali berkedip baru terhitung 1 KWH. Hitungannya secara teknis seperti itu Pak Taufik ya? SOP PLN. SOP-nya. Nah, seharusnya. Nah, tetapi faktanya di lapangan, Iya. temuan kami ada yang 10 kali, bahkan ada yang cuma 100 kali berkedip, sudah lompat 1 KWH, terhitung 1 KWH. Nah, itu yang menurut Anda tidak sesuai? Tidak sesuai. Inilah yang membuat bengkaknya tagihan listrik warga masyarakat pengguna PLN. Padahal ini sebenarnya sudah lama warga masyarakat menyampaikan itu ya. Iya. Tapi kalau teman-teman LMP ini gugatan ini inisiatif atau mungkin ada desakan dari publik juga ke teman-teman LMP, lalu kemudian teman-teman LMP yang mewakili di situ? Nah, Ya. kami dari Ormas Laskar Merah Putih merasa turut untuk berbuat membantu masyarakat itu. Betul, betul. Dengan harapan tentunya semoga dengan adanya ini pihak PLN melakukan perbaikan transparansi publik kepada masyarakat pengguna PLN. Ya, baru kali ini kebetulan karena kita sementara tim Lembaga Bantuan Hukum Laskar Merah Putih sementara menyusun semua fakta-fakta, temuan-temuan yang kemudian nanti kita akan lakukan class action. Ya. Kemudian setelah itu kita akan laporkan kepada Lembaga Bantuan Perlindungan Konsumen. Ya. Setelah itu kita akan laporkan ke aparat polisian. Begitu ya. Dengan semua temuan-temuan itu. Ya. Dan ketika misalnya sampai dilaporkan tidak ada tinggal balik, ya kita sudah komunikasi bersama teman-teman seluruh ormas Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Celebes Monitoring Center untuk akan turun aksi bila tuntutan ini tidak segera dituntaskan. Oh begitu, oke. Sebelum saya lanjutkan, saya ke Pak Ismu dulu, Pak Ismu. Tapi apa sesungguhnya fenomena yang Anda lihat Pak Ismu dari gejala ini begitu? Jadi secara umum kita bisa lihat bahwa memang ada kenyataan bahwa masyarakat merasa dirugikan. Dirugikan, ya. Jadi memang agak menarik ini karena seperti teman-teman dari LMP tadi ternyata bahwa memang ini bukan di garis kebijakan, ini di garis teknis. Betul. Di level teknis. Jadi bukan regulasinya yang dipersoalkan, tetapi di teknis di lapangan. Teknisnya, betul. Nah, jika berbicara mengenai SOP, maka ini sudah masuk area maladministrasi. Karena adanya pelayanan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar pelayanan. Tentu saja ini sudah masuk area maladministrasi. Dalam mekanisme komplain yang ada di regulasi itu diatur bahwa untuk hal-hal seperti ini itu adalah areanya ombudsman. Kalau temuan-temuan tadi itu, apakah teman-teman LMP ini yang langsung mendatangi sebuah lokasi atau ini berdasarkan input atau laporan dari masyarakat sebenarnya ke teman-teman LMP gitu Pak? Iya, dari awalnya memang laporan dari masyarakat. Laporan dari masyarakat, Cuman setelah itu kita turun, awalnya karena memang banyaknya lompatan tagihan listrik. Setelah investigasi teman-teman ke lapangan, ternyata memang akibat daripada lonjakan tagihan listrik ini, itu berdasar karena tidak diteranya meteran warga ini. Nah, gitu, sementara aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 bahwa tentang meteorologi legal, bahwa semua meter listrik PLN itu harus wajib ditera dan tera ulang. Jadi maintenance-nya barang itu ini ya? Ini undang-undang. PLN seharusnya patuh kepada aturan undang-undang untuk melakukan tera ulang kepada meter masyarakat agar
masyarakat ada keyakinan kenyamanan bahwa tidak dirugikan oleh PLN. Iya, iya. Setelah ditera, ini juga bagus untuk PLN sebenarnya, karena ketika ada pelanggan yang tidak melakukan pencurian listrik misalnya akan ketahuan. Nah, iya. Karena tidak diteranya atau ditera ulangnya kilometer masyarakat ini menyangkut pada tadi yang disampaikan tadi, perlindungan konsumen. Betul. Nah, sementara di perlindungan konsumen di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, itu aturan kilometer wajib ditera ulang dan sesuai persyaratan undang-undang. Nah, ketika ini tidak dipenuhi oleh PLN, maka pelanggan berhak untuk tidak bayar tagihan listrik. Begitu ya? Ya, jadi harapan kami tentunya dengan adanya ini PLN segera melakukan transparansi publik kepada masyarakat. Sementara saya tambahkan tadi bahwa seharusnya PLN melakukan tera ulang. Sementara fakta yang terjadi sekarang sejak tahun 2008 kerjasama antara PLN dan Meteorologi Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2008 itu sudah tidak ada. Oh, begitu. Nah, jadi semenjak 2008 sampai sekarang tidak ada tera ulang yang dilakukan kerjasama oleh pemerintah provinsi. Nah, kamar tera di PLN Rayon Utara itu dulu ada, lantai 2. Nah, dipindahkan ke gudang sampai sekarang tidak berfungsi. Nah, tidak berfungsi artinya di sini bagaimana PLN itu jaminan bahwa memang meteran itu benar. Nah, akibat tidak ditera ini dari pabrik langsung ke masyarakat, ini yang kemudian terjadi tidak sesuainya SOP yang saya sampaikan tadi, bahwa seharusnya 1000 IMP per kWh seharusnya 1000 kali berkedip, tapi faktanya di lapangan kita ada yang dapat 10, ada yang 100 kali cuma berkedip, lompat 1 kWh. Nah, ini sangat merugikan masyarakat, makanya kita lakukan tuntutan hukum class action, kemudian nanti kita laporkan ke LK juga, perlindungan konsumen, laporkan kepada aparat polisian, dan kalau memang tidak ada tindakan dari pihak PLN, kita akan mengajak seluruh masyarakat, sengaja memang saya memvideokan itu untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa inilah sebenarnya aturan PLN yang sebenarnya yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat, agar masyarakat mengetahui, tahu apakah dirugikan atau tidak. Nah, ketika merasa dirugikan, ayo kita sama-sama bersama seluruh ormas Sulawesi Selatan, 34 ormas bersama Laskar Merah Putih Sulawesi Selatan untuk menduduki PLN, menuntut agar PLN jangan merugikan masyarakat. Saya sih berharap itu alternatif terakhir gitu ya, jangan terjadi gitu. Pak Isbu, mungkin nggak sih BUMN sebesar itu kemudian ada persoalan di tingkat teknis, misalnya soal tera tadi itu? Ya, kalau berbicara Indonesia, pelanggan PLN itu kalau tidak salah sampai hari ini 75 juta. 75 juta. 75 juta. Jadi hanya memang saya sangat yakin juga bahwa semestinya di perusahaan-perusahaan pelayanan publik sebesar PLN ini untuk macam pemasangan meteran, standarisasi meteran itu semuanya ada standarnya, ada SOP-nya, ada SP-nya. Betul. Bahwa sebelum dilempar ini harus diuji dan lain-lain. Nah, jika ini terjadi memang, maka saya rasa akan selama ini ada pembiaran yang tanda kutip entah apakah prinsip korporatnya muncul ingin meraih keuntungan sebesar-besarnya atau yang lain-lain, atau ada oknum yang ingin diuntungkan oleh kondisi tersebut. Katanya sejak ada program pergantian meteran listrik, sejak itu pula putaran mesin jadi kencang dan berpengaruh besar pada tagihan bulanan. Pak Taufik, kalau persentase publik yang menyampaikan keluhannya ke teman-teman LMP sejauh ini berapa banyak sih gitu? Dari hotline yang kami lempar di sosial media untuk melakukan pengaduan ada 8 juta laporan beserta videonya yang itu masuk pada kami. Makassar, Sulsel atau se-Indonesia itu? Ada se-Indonesia, ada juga daerah Jawa. Oh begitu ya? Jawa, Kalimantan, terus Jawa Timur. Dari data laporan kami memang kita menganalisa memang tidak sesuai dengan kedipan atau putaran. Seperti contoh betul yang disampaikan tadi semenjak digantinya putarannya. Nah, karena diganti begitu masuk meteran yang baru yang semi digital, disitulah yang kemudian memang meterannya tidak ditera oleh meteorologi provinsi. Nah, akibatnya kesalahan teknis SOP itu yang terjadi. Yang cuman seharusnya 1000 kali berkedip, lompat cuman 100 kali saja sudah naik 1 kWh. Sebentar Pak Taufik, rumusan soal tadi itu, kedipan-kedipan itu bisa dipastikankah bahwa memang seperti itu cara kerja alat itu gitu?
Itu SOP PLN. Itu SOP. Wajib dilaksanakan oleh PLN. Oke. Dan sesuai aturan undang-undang, PLN juga seharusnya kan tunduk terhadap undang-undang. Ya. Undang-undang tentang meteorologi legal. Ya. Nomor 2 tahun 1981. Ya. Bahwa seluruh meteran yang ada digunakan oleh pelanggan wajib ditera dan ditera ulang. Tapi kemudian keyakinan teman-teman LMP, apakah itu yang menyebabkan ini terjadi gitu? Ya. Atau ada faktor lain misalnya, seperti tadi kata Pak Ismu, jangan-jangan ini kan ada juga biasanya pelanggan, faktor pelanggannya gitu misalnya. Iya, bisa juga seperti itu. Ya. Tapi yang paling mendekati persoalannya ini karena meteran ini tidak ada jaminan. Oke. Nah, sementara ada video yang memang disampaikan kepada masyarakat oleh pihak PLN dari room service PLN baru-baru ini, Ya. yang menyatakan bahwa tera itu dilakukan di laboratorium milik mereka. Nah, pertanyaannya, kok mereka yang melakukan? Nah, artinya PLN tidak patuh terhadap aturan undang-undang nomor itu yang saya sampaikan, nomor 2 dan tahun 1981 Ya. tentang meteorologi, bahwa meteorologi itu harus dilaksanakan karena sekarang sudah sistem otoda, harus Ya. dilaksanakan kerjasama dengan balai provinsi. Ada lembaga khusus Meteorologi yang berwenang provinsi. untuk hal itu gitu. Harus, bukan internal PLN sendiri. Oke. Nah, saya yang jual makanan, saya yang garansi makanan saya halal. Ini kan Tidak lucu ya. lucu. Nah, di sini kesalahan fatal yang dilakukan PLN dan ini terjadi hampir seluruh Indonesia. Oh. Nah, inilah yang mengakibatkan menurut kami bahwa lonjakan listrik itu akibat tidak diteranya PLN listrik. Nah, bahkan bisa terjadi kebakaran dan ini sangat merugikan konsumen. Ya, ada Nani Taha di Rapocini, Makassar. Saya ibu rumah tangga, suamiku pensiunan. Kenapa selama corona mewabah, kenapa tagihan listrik naik 2 kali lipat? Padahal pemakaian sudah dikurangi. Saya rasa itu kembali lagi sangat-sangat apa ya, tanda kutip tidak profesional kalau lembaga Ya, sekelas dan PLN. itu beresiko besar menurut saya bagi institusi sekelas ini kalau misalnya ada kewenangan lembaga internal untuk melakukan audit barang sendiri kan gitu. Tidak ada pihak independen Iya, yang menjamin bahwa meteran ini betul-betul sudah sesuai standar. Betul. Karena jangankan sekelas PLN yang menyediakan layanan dasar, Ya. di pinggir jalan penjual langsat saja, meterannya itu harus, kalau aturannya seperti sampaikan tadi oleh Pak Taufik, itu harus ditera. Ditera, betul. Ada bisa. Cuma satu dengan gerakan masyarakat. Gerakan masyarakat tagar jangan bayar listrik. Oke, kalau merugikan masyarakat. PLN melanggar persyaratan undang-undang hak konsumen. ya. Nomor 8 pasal 8 tahun 1999. Ya. Ketika persyaratan hukum tidak dipenuhi oleh PLN, masyarakat wajib tidak bayar tagihan listrik. Ya. Itu diatur dalam undang-undang. Masalah ini apakah sebelumnya dikomunikasikan dengan PLN sebelum menyusun gugatan misalnya teman-teman LMP ini kan saya anggap ini alternatif terakhir yang Nanti dilakukan kita ketemu di teman-teman LMP pengadilan kan? aja. Ada ruang komunikasi itu sudah dilakukan nggak? Percuma aja karena kan persoalannya ini memang sudah terjadi temuan pelanggaran itu. Jadi kami menginginnya nanti bagaimana di putusan hukum. Oh begitu ya. Untuk tidak ada lagi peluang mediasi. Tidak ada. Di mediasi situlah hukum. Gitu. Itulah mediasi yang paling terbaik. Oke, bagi saya kita. tahan dulu Pak Ya. Taufik. Nanti kita lanjutkan. Pemirsa, kita masih melanjutkan bincang-bincang kita setelah kita jeda kembali dulu beberapa saat. Sekarang saya ke Subaidah Hafid, Panakukang, Makassar. Bisakah meteran listrik kita dikembalikan yang lama saja? Sejak diganti dengan meteran baru, kenapa pemakaian listrik kita tidak terkendali tagihannya, apalagi sejak masa COVID? Oke. Meteran yang lama itu Pak sudah ditera. Ya. Oh, ya. Makanya normal. Diganti meteran baru tidak normal. Nah, ini yang saya maksud. Itu yang Makanya membuat naik. peningkatan Nah, naiknya lonjakan itu. Harusnya yang baru ini lebih ini kan representatif irit, gitu iya. harusnya kan sudah ekonomis. lebih ekonomis gitu. Kok bisa seperti itu gitu? Nah, sementara karena tidak ditera dari pabrik langsung masuk ke masyarakat. Begitu Saya ya. rasa itu fatal. Iya, Itu yang iya. membuat lonjakan tagihan. Artinya kalau temuan Anda ini memang betul, maka fatal ya Pak Ismu ya. Fatal Sangat fatal begitu. Nah, sekarang teman-teman LMP ini sudah menjalin komunikasi dengan pihak mana saja di dalam rangka menyusun rencana ini gitu. Ya, saya udah melakukan pertemuan sama teman-teman seluruh ormas Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah teman-teman ormas semua responnya sangat bagus dan siap untuk bersama-sama. Dari semua ormas yang ada di Sulawesi Selatan ini akan mengirim semua tim hukum mereka, perwakilan untuk bergabung dalam satu tim hukum kami. Semua akhirnya jadi satu tim hukum untuk melakukan tuntutan class action kepada PLN untuk membuktikan bahwa mereka ini telah salah dan merugikan masyarakat. Begitu ya. Nah, supaya kedepannya bisa ada perbaikan. Tapi seperti yang disampaikan tadi, tidak ada alternatif lain selain PLN. Kita mau kemana? Nah, saking sayangnya kita kepada PLN, makanya kita mau lakukan ini. Jadi ini bentuk sayang begitu ya, bentuk bukan sayang kepada PLN. gitu ya. Kalau nggak ada PLN, kita mau kemana tuh?
Oke, kalau seperti itu jangan-jangan nanti gugatannya buntu lagi seperti yang kemarin-kemarin juga orang teriak-teriak juga kembali lagi masalahnya seperti itu. Seluruh gabungan ormas Sulawesi Selatan bersama masyarakat kita duduk di PLN, tutup aja. Gelap gulita dong. Enggak, bukan, maksudnya listriknya manajemennya tutup, listrik jalan terus. Oh begitu. Kan diatur. Ya. Pak Ismu, ruang-ruang komunikasi yang harusnya dibuka oleh setiap institusi ketika ada hal seperti ini gitu ya. Seharusnya bagaimana pendekatannya gitu? Sebenarnya menurut saya di era sekarang ini, di pasca Undang-Undang 25/2009 tentang pelayanan publik itu keluar, partisipasi masyarakat itu di dalam pelayanan publik itu sangat dijamin. Justru diharapkan begitu ya? Sangat dijamin, malah ditekankan. Bahkan ke peran serta teman-teman dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat, ormas-ormas itu merupakan channel-channel untuk penyaluran pengaduan. Betul, betul. LMP ada komunikasi dengan Ombudsman nggak? Kita akan coba komunikasi. Kita akan coba ya, mudah-mudahan bisa ya. Nah, karena memang kita inginkan adanya penyelesaian, agar semua termasuk kita semua ini nggak dirugikan oleh PLN. Mudah-mudahan. Saya ke Suwandi Idris Taba di Bontoala, Makassar. Katanya pakai Ki Meteran voucher biar bisa dikontrol pemakaian. Karena KWH terbatas, maka otomatis kita juga hati-hati menggunakan. Kalau menurut Pak Ismu. Artinya yang dilakukan PLN sudah tepatkah misalnya membuat alternatif seperti itu? Di satu sisi sudah. Kalau sudah ditera. Gitu. Artinya yang token itu bisa juga ada kesalahan di situ ya? Harus ditera dong. Ya, karena justru itu yang kesalahan. Semi digital itu. Dia harus di meter itu kan tertulis 1000 IMP per KWH atau 3200 IMP per KWH atau 2200 IMP per KWH. Nah, sesuai tuturan itu, itulah yang harus 1000 kali berkedip baru ter1 KWH. Seperti itu teknisnya. Harusnya Ya. Oke, baik, saya tahan lagi. Pemirsa, kita masih menyimpan segmen terakhir perbincangan kita ini setelah kita jeda kembali dulu beberapa saat. Saya mengakomodir satu lagi Adiba Nilasari di Tamalate, Makassar. Bagaimana cara membaca KWH meteran dengan besarnya pemakaian? Sayang sekali saya tidak bersama dengan teman-teman dari PLN. Kita sebenarnya berupaya sudah untuk menghadirkan teman-teman dari PLN, tapi sayang sekali kesempatan ini belum sempat hadir. Mungkin dia tahu teknisnya bagaimana itu ya. Tapi kalau dengar-dengar Pak Taufik juga ahli ini tadi, menghitung-hitung. Nah ini yang bertanya ini, gimana cara baca KWH meteran dengan besarnya pemakaian? Itu gampang, di meteran Anda kan tertulis, tertera. Apakah 900 kWh per IMP atau 1000 IMP per... Nah, di situ tertulis misalnya putarannya, tadi saya sudah jelaskan kedipan. Tertulis di meteran 900 putaran per kWh. Nah, harusnya 900 kali berputar, 1, 2, sampai 900 kali, baru tercatat 1 kWh. 1 kWh segitu. Nah, 1 kWh itu hitungannya Rp1.352. Nah, kalilah berapa kali Anda, berapa kWh di meter Anda, itulah jumlah pemakaian yang sebenarnya Anda harus bayarkan. Cuman masalahnya kembali lagi, kalau sesuai dengan putaran nggak masalah, tidak lonjak tagihan. Tetapi kalau putarannya berkurang dari seperti yang tertulis di meteran, itu meteran merugikan Anda. Pertanyaannya, misalnya dia cuma berputar cuma 300 kali taruhlah. Nah, berarti Anda dirugikan sebanyak 600 kali putaran. Sederhananya hitung-hitungannya begitu ya Pak Taufik? Sederhana SOP PLN. Seperti itu. Wah, ini menurut saya tidak mungkin Anda pelototi meteran Anda berputar berapa kali gitu. Kalau tidak normal mestinya juga. Hitungan menit, cuma hitungan menit itu nggak terlalu lama, tidak terlalu lama. Hitungan menit ya? Iya, terlalu lama. Jadi cuma tertulis misalnya 900, dia harusnya putar 1. Kan cepat putarannya, tak apalagi banyak pemakaian. Semakin banyak semakin cepat putarannya kan. Gitu ya? Nah, jadi gampang, cuma taruh saja video, kita nanti lihat di situ, nanti videonya itu berapa 1, 2, 3 gitu. Kan? Itu cara teknisnya gitu ya. Oke, Pak Ismu, seserius apa sih kalau masalahnya soal tadi itu? Kita bicara soal peralatan standar gitu ya, yang seharusnya di maintenance dengan baik gitu oleh penyedia sarana ini. Seserius seberapa besar sih resikonya itu nanti bagi? Baik. Sangat menarik sekali sebenarnya. Jadi kalau ini temuan ini sebenarnya bisa betul-betul diverifikasi, saya rasa ini sangat fatal. Yang pertama kan ini sesuatu yang menentukan nilai pembayaran dari masyarakat. Betul. Sementara kalau ini error, baik kalau menguntungkan pengguna layanan. Kalau merugikan? Kalau merugikan ini. Pelanggan. Hanya menguntungkan penyelenggara itu yang fatal. Tentu saja kita mau ini normal-normal. Dan saya yakin sebenarnya itu ada standarisasinya. Gitu. Betul. Makanya saya rasa, saya sih untuk sementara berprasangka ya. Berprasangka kalaupun ini berharap ini hanya kasuistik. Kasuistik, betul. Tidak sistemik. Tidak masif. Tidak sistemik, tidak sengaja. Gitu. Tidak PLN sebagai institusi sengaja memproduk insidentil lah barang yang seperti ini, itu fatal sekali karena merampok
rakyatnya sendiri gitu. Oh iya, iya. Makanya sangat perlu untuk ditindaklanjuti. Apalagi bukan hanya dalam konteks Sulawesi Selatan, tadi kalau dibilang ada laporan dari Jawa, dari mungkin ada dari iya. Saya jangan sampai karena misalnya kita tahu berita terakhir-terakhir misalnya PLN utangnya sudah sampai 600 triliun, pemerintah nggak bayar sampai 45 triliun. Mungkin faktor-faktor ini kita tidak ingin karena faktor-faktor eksternal ini yang memaksa PLN mencari segala cara ya. Betul, itu jadi alasan untuk kemudian keuntungan. Itu kan tidak dibenarkan. Iya, publik lagi yang rugi kan seperti itu. Jadi kita berharap betul-betul ada dalam waktu dekat ini ada jalan keluar ya, untuk memfasilitasi, untuk memverifikasi lah. Betul. Untuk memperbaiki. Iya. Oh, kalau di teman-teman LMP sudah sampai pada taraf itu. Dia sudah yakin bahwa itu terjadi, teman-teman LMP, dan saya rasa memang butuh beberapa pihak independen lagi untuk memastikan itu. Karena kalau itu terjadi, bukan hanya di level Sulawesi Selatan memang. Seluruh Indonesia. Kita berbicara ini seluruh Indonesia kejadian. Dan itu mungkin bisa diawali gugatannya nanti teman-teman ini. Tapi saya balik lagi ke persoalan ini tadi Pak Taufik. Dalam jangka waktu, mungkin kita bicara jangka pendek, apa yang paling teman-teman LMP lakukan prioritas ini untuk mengkomunikasikan ini? Artinya kan tidak langsung juga mungkin melaporkan ini ke pihak berwajib, tapi ada hal-hal lain mungkin yang ditempuh gitu ya? Cuman itu, memang kita sudah sepakat untuk menuntut kepada, karena ini hampir terjadi di wilayah seluruh Indonesia, kita satu-satunya jalan itu tadi class action. Mudah-mudahan tidak ada bentuk audiensi dulu dengan pihak yang bersangkutan misalnya gitu ya? Audiensi juga tidak menyelesaikan masalah menurut kita, karena memang sudah fakta tidak ada kerjasama antara PLN dengan meteorologi provinsi. Ada bukti-bukti yang teman-teman pegang gitu sudah jelas. Artinya PLN dalam hal ini tidak tunduk pada aturan perundang-undangan. Seharusnya kan PLN tunduk pada aturan perundang-undang itu. Undang-Undang nomor 2 tahun 1981 bahwa memang masalah meteorologi harus ditera atau ditera ulang. Karena sekarang sudah sistem otoda, makanya ditunjuk oleh unit pelaksana teknis. Seharusnya di provinsi. Nah, dari 2008 fakta kita temukan memang sudah tidak ada sampai sekarang. Oke, Pak Ismo, seberapa besar sih peluang teman-teman ini mengajukan model gugatan seperti ini nantinya kalau kita lihat konteks persoalannya di sini? Ya, jadi ini tergantung misalnya biasa karena ini berbicara organisasi itu tergantung strategi advokasinya masing-masing berbeda. Dan mungkin teman-teman LMP yang memiliki strategi perjuangan seperti itu bisa-bisa saja gitu. Dan warga masyarakat pun secara personal juga bisa melakukan sendiri, misal ke LMP, bisa ke YLKI untuk memediasi mereka untuk ke PLN. Kalau memang, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa apatisme masyarakat terhadap lembaga-lembaga penanganan oleh penyelenggara layanan itu memang masih sangat rendah di level sangat rendah. Nah, jadi saya rasa tidak ada salahnya, jalan saja semua. Artinya dari peristiwa ini, dari kasus ini, apa yang harusnya menjadi pembelajaran internal bagi institusi maupun publik dengan ini? Pertama, untuk PLN sebagai institusi, saya berharap bahwa karena dia adalah lembaga institusi publik, jangan terlalu berpikir corporate. Menggali keuntungan sebesar-besarnya. Gitu. Profit oriented gitulah. Meskipun kita tahu bahwa PLN saat ini menargetkan menuju negara maju itu penggunaan listrik per kapita itu 4.000, kan kalau negara maju rata-rata 4.000. Sementara kita di Indonesia masih bermain di 900 sampai 1.000 watt. Tapi harus manusiawi juga. Targetnya masih tinggi. Jadi dia memang secara corporate ini senang dengan pelonjakan penggunaan listrik. Karena itu memang targetnya. Harus menaikkan itu. Tapi yang penting adalah jangan lupa bahwa yang kita ini adalah masyarakat kita. Betul. Dia pemilik saham loh. Pemilik saham apapun dari judulnya institusi itu semua orientasinya ke publik lah gitu ya. Pak Taufik, apa yang Anda ingin sampaikan ke masyarakat kaitannya dengan hal ini? Singkat saja Pak Taufik. Sengaja memang kami membuat video untuk penjelasan tentang hitungan SOW PLN tentang meteran KW meter itu agar masyarakat mengetahui bagaimana sebenarnya hitungan PLN. Dan dengan perjuangan kita ini kita harapkan agar pihak PLN melakukan transparansi publik terhadap pengelolaan KW meter itu sendiri. Dan yang paling utama adalah PLN harus tunduk pada aturan undang-undang. Ini negara hukum. Itu yang digarisbawahi begitu. Terima kasih sekali Pak Taufik Hidayat sudah hadir. Pak Ismi Iskandar, terima kasih sekali pikiran-pikiran Anda. Dan pemirsa, saya juga tentu apresiasi dan terima kasih saya untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan public service ini. Dan tentu kita masih akan hadir dengan isu-isu atau tema-tema yang lebih menarik lainnya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tetap ikuti protokol kesehatan. Wassalam.